Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Liverpool nampaknya tidak mau bersantai pasca meraih gelar juara Premier League musim ini. Sebagaimana menurut laporan dari Sportsmall, Liverpool saat ini dikabarkan tengah mengincar Adama Traore untuk memperkuat lini serang mereka. Jurgen Klopp merasa kedalaman lini serang The Reds masih cukup terbatas di musim ini. Untuk itu, ia mendambakan seorang winger baru yang bisa memberikan kompetisi di lini serang mereka. Jurgen Klopp pun tertarik merekrut Traore setelah ia melihat sang winger tampil apik bersama Wolves di 2 musim terakhir. Namun laporan itu juga mengabarkan bahwa ada kendala dalam proses nego tersebut. Wolverhampton diberitakan hanya mau melepas Traore di angka 70 juta pound sterling saja, sementara Liverpool hanya bersedia membayar 50 juta pound sterling. Jadi, saat ini The Reds tengah membujuk Wolverhampton untuk menurunkan harga jual sang winger. Matteo Guendouzi memiliki tambahan opsi untuk masa depannya. Guendouzi pertama kali bergabung dengan Arsenal di tahun 2018 silam. Dalam waktu singkat, ia berhasil menjadi salah satu pemain andalan Unai Emery di lini tengah Arsenal. Namun kini, ia diberitakan akan dilepas oleh Arsenal di musim panas nanti. Pasalnya, sang gelandang diberitakan tidak cocok dengan skema permainan yang tengah diusung pelatih baru Arsenal, Mikel Arteta. Menurut laporan dari TF1 yang melaporkan bahwa ada beberapa klub yang tertarik untuk merekrut Guendouzi. Salah satunya adalah raksasa Italia Inter Milan. Menurut gosip yang beredar, Inter Milan bakal mengalami kesulitan untuk mendaratkan jasa Guendouzi. Sang gelandang masih terikat kontrak hingga tahun 2023 mendatang. Untuk itu, Arsenal mematok harga sekitar 35 juta euro untuk pemain asal Prancis tersebut. Inter menganggap mahar transfer itu terlalu mahal, sehingga mereka tengah mencoba untuk menego Arsenal agar dapat menurunkan harga sang gelandang. Harapan Liverpool untuk memboyong Thiago Alcantara berpotensi menjadi kenyataan. Belakangan ini, The Reds dikabarkan tengah membidik Thiago Alcantara. Gelandang milik Bayern Munchen itu diberitakan menjadi salah satu pemain yang diidamkan Jurgen Klopp di lini tengah mereka. Kicker mengklaim bahwa Bayern Munchen mengetahui niatan Liverpool tersebut. Mereka diberitakan siap melepas sang pemain ke Anfield di musim panas nanti. Alasan pertama mengapa Bayern ingin menjual Thiago dikarenakan kontrak sang gelandang yang sudah semakin menipis. Di satu sisi, Bayern juga tengah membutuhkan uang saat ini. Masih menurut laporan yang sama, Liverpool tampaknya harus siap keluar uang cukup besar untuk merekrut Thiago. Bayern Munchen menargetkan penjualan sang gelandang menghasilkan uang sebesar 60 juta euro di musim panas nanti. Arsenal berencana untuk memperkuat lini tengah mereka di musim panas nanti. Sportsmall mengklaim bahwa Arsenal kini sudah memiliki target transfer untuk lini tengah mereka. Mereka berencana untuk mendatangkan Dominik Szoboszlai dari RB Salzburg. Nama Szoboszlai memang belum terlalu tenar di Eropa, namun gelandang berusia 19 tahun ini disebut-sebut memiliki bakat yang luar biasa besar. Ia memiliki visi permainan yang sangat bagus sehingga ia dijuluki Toni Kroos dari Hungaria. Itulah mengapa ia menjadi starter reguler di RB Salzburg meski usianya yang terbilang masih sangat muda. Pihak Arsenal percaya sang pemuda bisa memberikan dampak yang besar bagi tim mereka. Masih menurut laporan yang sama, Arsenal punya peluang untuk mendaratkan pemain asal Hungaria tersebut. Szoboszlai memang kontraknya hampir habis di RB Salzburg. Ia akan menjadi free agent di tahun 2022 mendatang. Untuk itu, Arsenal bisa mendaratkan sang gelandang ke London Utara dengan bayaran sebesar 25 juta pound sterling saja. Kalidou Koulibaly jadi incaran sejumlah tim elit Eropa pada bursa transfer musim panas 2020. Salah satunya adalah Manchester United. Setan Merah tertarik dengan bek asal Senegal tersebut lantaran bandrol sang pemain yang dinilai cukup masuk akal, yakni senilai 75 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Akan tetapi, rumor baru beredar kalau Napoli tidak ingin kehilangan bek andalannya begitu saja. Melansir dari laman Sportskida, Presiden Napoli, Aurelio Di Laurentiis, mengklaim timnya enggan melepas Koulibaly dengan harga murah. Laurentiis mengatakan timnya hanya akan melepas pemainnya itu jika ada tim yang bersedia mengeluarkan dana sebesar 150 juta euro atau setara dengan 2,4 triliun rupiah. Keputusan tersebut sepertinya bakal membuat tim-tim peminat mundur perlahan dan mengurungkan rencana mereka untuk mendapatkan Koulibaly.
Kekalahan 2-1 dari Chelsea tentu menjadi hal yang merugikan bagi The Citizens. Pasalnya, persaingan untuk memperebutkan gelar juara Liga Inggris sudah dipastikan berakhir dan jatuh ke tangan Liverpool. Sementara itu, seusai laga, sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh Pep Guardiola. Manchester City memenangkan 8 gelar secara beruntun dan hal seperti itu belum pernah terjadi di Inggris sebelumnya. Sepertinya wajar jika ada satu gelar yang gagal diraih. Kami juga kehilangan Vincent Kompany yang hengkang ke Anderlecht. Aymeric Laporte juga dibekap cedera. Setelah memenangkan semua gelar itu, mungkin kami tidak lagi memiliki semangat dan gairah yang sama seperti Liverpool, ungkap Guardiola seperti dilansir dari Goal. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, membeberkan target yang ingin diraih timnya dalam jangka waktu dekat. Seluruh elemen Manchester United saat ini sepertinya tak akan sedikit bergairah. Pasalnya, rival mereka, Liverpool, berhasil menyudahi puasa gelar Premier League mereka yang berjalan selama 30 tahun lamanya. Terkait hal tersebut, Solskjaer pun menganggap MU tidak perlu berkecil hati karena mereka punya piala lain yang bisa dimenangkan di musim ini. Pertama-tama, saya rasa Piala FA adalah turnamen yang fantastis. Akan sangat luar biasa jika kami bermain di final FA Cup dan mengangkat trofi juara itu. Tim kami bisa dikatakan masih tim baru, dan mendapatkan trofi pertama itu akan berdampak besar bagi kami, dan semoga saja trofi itu bisa menjadi katalis agar kami bisa memenangkan trofi-trofi lainnya, ujar Solskjaer seperti dikutip dari Manchester Evening News. Kepa Arrizabalaga kemungkinan tidak akan memperkuat Chelsea musim depan. Belum genap 2 tahun, Kepa diberitakan bakal dilepas oleh Chelsea. Manajer The Blues diberitakan tidak puas dengan performanya sehingga ia akan dilepas di musim panas nanti. Marca mengklaim bahwa Kepa tidak perlu khawatir mengenai masa depannya. Pasalnya Valencia bersedia menampungnya di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, Valencia berencana untuk meminjam Kepa. Mereka diberitakan hanya bisa mengajukan proposal peminjaman untuk sang kiper karena harganya yang terlalu tinggi. Namun Valencia berencana meminjamnya selama 2 musim. Nantinya mereka akan menanggung penuh gaji sang kiper selama berada di Spanyol. Valencia juga berharap memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang kiper di akhir masa peminjamannya. Teka-teki masa depan Philippe Coutinho memasuki babak baru. Coutinho saat ini dikaitkan dengan banyak tim papan atas Eropa. Banyak yang tertarik terhadap sang playmaker meski penampilannya tidak semaksimal beberapa tahun yang lalu. Menurut laporan The Mirror, Arsenal merupakan salah satu tim yang tertarik untuk mendatangkan Coutinho. Agen Coutinho pun, Kia Joorabchian, sangat mendukung Coutinho untuk pindah ke Arsenal. Ia meyakini bahwa Arsenal adalah pilihan terbaik Coutinho saat ini. Untuk itu, Joorabchian tengah berdiskusi dengan manajemen Arsenal mengenai proses perekrutan Coutinho tersebut. Arsenal kemungkinan besar hanya meminjam Coutinho terlebih dahulu. Pasalnya, mereka tidak punya dana yang memadai untuk membeli sang playmaker sehingga mereka memilih meminjamnya selama 1 musim. Pada awalnya, perjalanan karir Dani Ceballos bersama The Gunners terlihat baik-baik saja usai selalu mendapatkan kepercayaan dari Unai Emery. Namun saat adanya pergantian pelatih ke Mikel Arteta, dirinya tak mempunyai kesempatan yang sama. Minimnya menit bermain di Emirates Stadium membuat mantan pemain Real Betis tersebut akhirnya mengonfirmasi jika tak akan melanjutkan karirnya bersama Arsenal usai masa peminjamannya berakhir. Saya memang memperpanjang kontrak selama 1 bulan di Arsenal, tetapi di tanggal 1 Agustus nanti saya akan kembali menjadi pemain Real Madrid, ujar Ceballos seperti dikutip dari Express. Meski akan kembali ke ibu kota Spanyol, dirinya diprediksi akan segera mencari klub baru lantaran Zinedine Zidane tidak memasukkan namanya ke dalam rencananya. Untuk saat ini, AC Milan dirumorkan bersedia untuk menggunakan jasanya. Sudah 2 musim berada di Borussia Dortmund, Achraf Hakimi nantinya akan berencana kembali ke klub asalnya, yaitu Real Madrid, usai musim 2019-2020. Namun, kabar terkini menyebut pemain asal Maroko tersebut
enggan tertarik merumput di Santiago Bernabeu. Alasannya karena Hakimi ogah untuk menjadi pelapis bek kanan Dani Carvajal. Maka dari itu, jurnalis ternama asal Italia, Fabrizio Romano, mengabarkan jika pemain berusia 21 tahun tersebut kini kian dekat hijrah ke Inter Milan. Melalui akun Twitter resminya, Romano menyatakan bahwa Nerazzurri sudah hampir mencapai kesepakatan dengan Los Blancos. Skuad asuhan Antonio Conte diklaim menyodorkan uang sebesar 40 juta euro dan memberikan kontraknya selama 5 tahun. Juventus berhasil menumpas Lecce 4-0 dalam lanjutan Liga Italia. Menjamu Lecce di Allianz Stadium, Juventus ditahan imbang tanpa gol di babak pertama. Padahal, tim tamu sudah bermain dengan 10 orang setelah Fabio Luciano diganjar kartu merah langsung. Tapi setelah itu, Juventus mengamuk di babak kedua. Keran gol dibuka oleh Paulo Dybala di menit ke-53. Kemudian Juventus mendapatkan penalti dan dieksekusi dengan baik oleh Ronaldo di menit ke-62. Gonzalo Higuain membuat Juventus memperbesar keunggulan menjadi 3-0 tepatnya di menit ke-83. 2 menit berselang, giliran Matthijs de Ligt yang merobek gawang Lecce. Dan kemenangan 4-0 ini membuat Juventus makin mantap di puncak klasemen Liga Italia dengan koleksi 69 poin dari 28 laga. Dengan Lazio tepat berada di belakangnya dengan koleksi 62 poin dari 27 pertandingan. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.